Sesungguhnya, kata Allah, rahmat dan kasih sayangku mendahului murkaku. Memahami nama Ar-Rahman menyadarkan kita, semakin profesi kita bisa memberikan kebermanfaatan dan bantuan untuk orang banyak, semakin kita dekat dengan Allah yang Rahman. Acara ini dipersembahkan oleh Sabah Tour and Travel Medan, spesialis wisata halal Timur Tengah dan penyelenggara umroh terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Di episode kedua kali ini, kita akan membersamai nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman diambil dari akar kata rahmah yang artinya kasih sayang. Dari semua sifat-sifat Allah yang ada dalam Asmaul Husna, maka sifat Allah yang paling menonjol adalah sifat kasih sayangnya. Dalam sebuah hadis qudsi pernah dikatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya, kata Allah, rahmat dan kasih sayangku mendahului murkaku. Bayangkan para hadirin, dalam kehidupan kita mungkin begitu banyak dosa dan kesalahan yang kita buat. Namun karena kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung menghukum kita dengan kesalahan dan dosa yang kita buat. Makanya ada firman Allah yang mengatakan, "Lau yu'akhidullah an-nas bima kasabu, ma taraka ala dhahril ardi min dabbah." Sekiranya Allah langsung menghukum manusia akibat dosa yang mereka lakukan, maka niscaya tidak akan tersisa satupun hewan melata yang ada di muka bumi ini. Para hadirin, pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat melihat seorang ibu sedang menggendong anak bayinya dengan penuh rasa kasih sayang. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, mungkinkah menurut kalian ibu yang tampak begitu sayang kepada bayinya itu akan melemparkan bayinya itu ke dalam api? Sahabat mengatakan, gak mungkin wahai Rasul. Nampak betul bagaimana ibu itu sayang pada anaknya. Nabi pun kemudian berkata, sungguh sayangnya Allah kepada kalian melebihi sayangnya ibu kepada anaknya. Makanya dikatakan, sesungguhnya Allah memiliki 100 kasih sayang. Dari 100 kasih sayang Allah ini, Allah turunkan 1 kasih sayang yang dengan 1 kasih sayang itu semua makhluk saling menyayangi dengan berbagi 1 kasih sayang itu. Bayangkan kalau kasih sayang Allah saja di dunia yang cuman 1%, 1 kasih sayang itu telah tercermin dari kasih sayang induk kepada anaknya, orang tua kepada keturunannya. Dengan begitu nampak jelas
di alam manusia maupun flora dan fauna. Bagaimana pula kasih sayang Allah di akhirat. Para hadirin, nama Ar-Rahman artinya Allah menyayangi semua makhluknya secara umum. Allah tidak membeda-bedakan. Bahkan kasih sayang Allah itu tercurah baik kepada hamba yang pantas menerimanya maupun hamba yang tidak pantas menerimanya. Sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, "Ya ibadi, inna li alaikum faridah walakum alayya rizki fa in khalaftumuni fi faridati lam ukhalifkum fi rizqi." Wahai para hambaku, kewajiban kalian kepadaku adalah melaksanakan perintah-perintahku, dan kewajibanku kepada kalian adalah memberikan untuk kalian rezeki. Namun, kata Allah, ketika kalian tidak melaksanakan perintahku dan kewajiban kalian terhadapku, aku tidak mangkir, kata Allah, dari memberikan kewajibanku kepada kalian. Lihat para hadirin sekalian, terkadang kita melihat di dunia ini ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang mukmin dapat rezeki, tapi yang tidak beriman pun tetap Allah curahkan rezekinya. Sekiranya napas hanya bisa dihirup oleh orang yang beriman, niscaya tak tersisa yang tak beriman di muka bumi ini. Tapi air bersih masih diberikan pada mereka. Udara yang bersih diberikan juga kepada mereka. Bahkan pintu pendapatan yang banyak juga Allah bukakan untuk mereka. Ini merupakan pengejawantahan dari sifat Allah Ar-Rahman. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, "Qul ud'ullah awir rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna." Panggillah Allah atau panggil dia sebagai Ar-Rahman. Apapun yang kalian seru, milik Allah nama-nama yang indah. Para hadirin sekalian, kasih sayang Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk nikmat-nikmat yang kita rasakan dalam hidup ini. Badan sehat, nikmat. Itu kasih sayang Allah. Tetapi ketika Allah turunkan kepada kita apa yang kita sebut dengan musibah sekalipun, sebenarnya di balik tiap musibah tercermin rahmat dan kasih sayang Allah. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita coba ilustrasikan, seorang dokter yang begitu paham akan kondisi pasiennya, dia lihat kondisi pasiennya, kaki seorang penderita diabetes udah busuk, maka dokter pun menyarankan kepada pasien berangkat dari rasa kasih sayangnya dan menyampaikan pada keluarga, ini kita amputasi saja kakinya satu, kita potong. Untuk apa? Supaya tidak merambat ke anggota tubuh yang lain. Siapapun yang melihat proses pengamputasian kaki, nampak bahwasanya proses itu seperti tidak ada kasih sayangnya. Tetapi di balik itu semua ternyata tercermin kasih sayang dokter yang begitu peduli dengan pasiennya. Begitu juga dalam hidup ini. Allah uji kita dengan harta. Allah uji kita dengan kesehatan. Allah uji kita dengan popularitas. Sebagaimana Allah uji kita dengan kemiskinan. Allah uji kita dengan tidak ada keturunan. Allah uji kita dengan berbagai bentuk ujian-ujian yang lain. Tapi jangan kita anggap ujian-ujian itu seakan-akan Allah tidak menunjukkan kasih sayangnya. Para hadirin sekalian, karenanya nama Allah Ar-Rahman ini konsekuensinya
begitu tampak jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai hamba yang mengimani nama Allah Ar-Rahman, apa tanggung jawab kita? Pertama, hendaklah kita mengedepankan sifat kasih sayang kepada sesama. Kalau seorang itu beriman kepada Allah yang Rahman, janganlah dia menyiksa binatang. Jangan pula dia menghabisi tumbuhan. Jangan pula dia mengabaikan orang yang kesulitan, kecuali dia orang pertama yang mengulurkan tangan dan bantuan. Ini makna hamba yang memahami nama Ar-Rahman. Karena kita tahu hari ini kita membantu, boleh jadi besok kita yang akan dibantu. Selain itu para hadirin, banyak orang saat ini ketika berbicara tentang profesi, maka yang dipikirkan pertama, berapa banyak penghasilan dari profesi itu. Memahami nama Ar-Rahman menyadarkan kita, semakin profesi kita bisa memberikan kebermanfaatan dan bantuan untuk orang banyak, semakin kita dekat dengan Allah yang Rahman. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Itulah makna kasih sayang. Ketika kita merasa keeksistensi kita, keberadaan kita mampu memberikan nilai tambah kepada orang banyak. Jadilah pribadi yang sayang kepada yang junior, hormat pada yang senior. Itu juga bagian dari konsekuensi nama Ar-Rahman. Mudah-mudahan dalam kehidupan ini semakin kita berkasih sayang, bagaimanapun bentuknya. Apakah mengunjungi yang sakit, apakah membantu yang kesulitan, ataukah memberikan hutang kepada yang menghadapi masalah, ataukah bentuk-bentuk yang lain. Sesungguhnya itu semua merupakan pengejawantahan dari akhlak Ar-Rahman dalam perilaku seorang hamba. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahil hidayatu wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Sabatur and Travel Medan, spesialis wisata halal Timur Tengah dan penyelenggara umroh terpercaya.